Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di pagi ini karena kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Kita dikaruniakan kekuatan kesehatan untuk menjalani hari ini, melakukan aktivitas pekerjaan kita. Sebelum kita lanjut atau sebelum kita memulai pekerjaan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur atas hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 10. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan demikian. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo, dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, masuklah hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita sudah membaca satu perikop Alkitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai ayat 10. Dalam bagian Alkitab ini bercerita tentang Yerobeam, Raja Israel. Kita tahu bersama dalam sejarah Perjanjian Lama bahwa Israel pernah terpecah menjadi dua kerajaan sesudah selesai pemerintahan Raja Salomo. Terpecah jadi dua kerajaan, utara dengan 10 suku dan selatan hanya 2 suku. Selatan disebut Kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan utara Kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di utara Tuhan mengangkat seorang raja yang bernama Yerobeam. Di selatan anak Salomo yang bernama Rehabeam yang memimpin sebagai raja mengganti Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yerobeam menyimpang dari Tuhan. Dia membelakangi Tuhan dengan membangun ilah-ilah, sesembahan bagi umat Israel. Dia membangun patung anak lembu, dia tempatkan di sana menjadi tempat pemujaan atau tempat-tempat penyembahan orang Israel. Dan Allah murka dengan apa yang dibuat oleh Yerobeam ini, sehingga Tuhan membuat anak dari Yerobeam, Abia, sakit. Ketika Abia sakit, Yerobeam menyuruh istrinya untuk pergi ke Silo. Di sana ada seorang nabi Tuhan namanya Ahia. Jadi istri Yerobeam menyamar seakan-akan dia bukan istri raja, pergi ke Silo untuk bertemu dengan Nabi Ahia, membawa anak yang sedang sakit. Setibanya istri Yerobeam atau istri raja di Silo bertemu dengan Ahia, Nabi Ahia, walaupun dia sudah tidak bisa melihat, tetapi Tuhan sudah berfirman kepada Nabi bahwa istri Yerobeam akan datang. Jadi baru saja langkah kaki istri Yerobeam atau istri raja ini masuk ke rumah Nabi Ahia, dia sudah tahu dan dia sudah menyampaikan apa pesan Tuhan terhadap Raja Yerobeam. Pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Ahia kepada raja atau kepada istri Raja Yerobeam bahwa semua keturunan laki-laki dari Yerobeam akan dimusnahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam ayat yang ke-9. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Ayat 10 dalam pembacaan kita tadi, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Itu berita yang mengejutkan. Itu firman yang begitu keras yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Ahia untuk raja.
tetapi harus disampaikan. Nah saudara-saudara, Tuhan memilih nabi-nabi, mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Terkadang pesan yang disampaikan itu juga keras dan bisa menyinggung perasaan seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang berkuasa. Tetapi itulah tugas yang harus disampaikan oleh nabi. Saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Tuhan memanggil kita, umatnya, anggota gereja, sebagai pelayan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang disampaikan itu akan mendapatkan tantangan. Mungkin yang disampaikan itu akan menyinggung perasaan. Apalagi menyinggung perasaan seperti dalam pembacaan kita tadi, nabi menyampaikan pesan Tuhan buat Raja Yerobeam, Raja Israel, penguasa saat itu. Tetapi itu harus disampaikan. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kita dipilih, kita dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Tugas panggilan kita untuk menyampaikan, untuk meluruskan apa yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Tugas kita semua untuk memberitakannya, untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi dunia, karena Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan menyayangi umatnya. Dia tidak mau umatnya seperti yang kita baca tadi, Yerobeam menyimpang, membelakangi Tuhan. Dia mau agar supaya umatnya juga tetap taat, menyembah kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, melakukan akan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan menyapa kami lagi di pagi ini lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan memanggil kami, mengutus kami dimanapun kami berada untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat-Mu, bagi dunia, agar dunia tahu Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Bapa. Berkati kami dalam melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.